Haleluya, dan jemaat Tuhan dipersilakan kembali duduk. Wow, saya lihat banyak yang datang, semakin banyak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Shalom, selamat malam. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum dengarkan firman Tuhan, boleh toleh kanan kiri dan katakan, ojo turu lo yo. Haleluya, jangan tidur ya. Ya, karena sekarang Malang cuaca ya sejuk, dingin ya, musim hujan. Dan kita mau semangat ya mendengar firman Tuhan. Yang mau dengar firman Tuhan katakan amin. Ya, saudara, hari ini saya mau bawakan satu firman Tuhan yang penting. Tuhan taruh di hati saya tentang akhir zaman, ya, tentang akhir zaman. Dan saya mau sampaikan tentang tanda-tanda kemunculan antikristus, ya. Jadi saudara, ada akhir zaman, ada antikristus. Nah, tanda akhir zaman adalah kemunculan antikristus. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara apa tanda-tanda daripada antikristus. Saudara, nanti tahun depan saya khotbah akan lebih banyak di pengajaran. Supaya saudara paham akan firman Tuhan dan saudara terutama yang muda-muda, saudara akan ngerti tentang firman Tuhan. Gereja kita menganut pre-tribulasi, apa maksudnya? Yaitu kita mengalami orang-orang kudus akan mengalami pengangkatan. Baru setelah itu ada 3,5 tahun masa kesusahan yang dimana antikristus akan menguasai dunia dan yang tidak terangkat akan mengalami penganiayaan. Baru setelah itu ada namanya kerajaan 1000 tahun atau milenium di mana Tuhan Yesus berkuasa. Lalu setelah itu ada perang terakhir ya di mana ketika 1000 tahun itu iblis dipenjara. Dan di perang terakhir iblis dilepaskan, terjadi perang besar-besaran, barulah langit baru, bumi baru, Yerusalem baru dan neraka. Nah saudara, saya mau tanya, saudara mau masuk neraka atau mau masuk surga? Surga ya? Saya mau tanya bagaimana cara masuk surga? Hanya percaya Yesus, tidak ada jalan yang lain. Nah saudara, pengangkatan adalah suatu yang nyata. Saudara, saya cuma mau ingatkan, jangan sampai saudara tidak terangkat ya. Karena kalau saudara tidak terangkat, saudara akan mengalami 3,5 tahun penganiayaan. Apa penganiayaan? Kita akan belajar sama-sama hari ini. Mari kita lihat tanda-tanda kemunculan antikristus. Jadi kalau antikristus mulai muncul, ya siap-siap itu udah tanda-tanda akhir zaman. Kita lihat yuk sama-sama di 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27. Ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa saudara dan saya harus benar-benar tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Saudara sudah tidak ada lagi waktu untuk saudara ngisi dengan duniawi-duniawi, senang joget-joget, terus saudara suka dengan hal yang najis, masih suka zina, karena ini waktu yang terakhir saudara, antikristus sudah akan tiba dan akan datang. Lalu ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita. Jadi antikristus adalah orang yang percaya Kristus menjadi murtad dan mereka siap untuk apa? Untuk melawan Kristus. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Maaf sebelumnya, bisa sebelumnya? Ya, saya belum selesai di situ. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, akhir zaman itu akan terjadi banyak keselamatan di mana ada banyak orang percaya Yesus, tapi juga terjadi permurtadan besar-besaran. Akan banyak orang meninggalkan Yesus. Akan banyak orang murtad, tapi akan ada ladang yang menguning di mana ada terjadi tuaian yang besar. Ini akhir zaman kondisinya. Kita lihat selanjutnya. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Ini bicara apa? Saudara dan saya butuh Roh Kudus. Dan dengan demikian kita jadi tahu. Roh Kudus itu membantu kita untuk menyingkapkan. Di sini ada saudara kalau baca Alkitab bingung, kita butuh Roh Kudus supaya kita diberi pengertian. Saudara, di sini ada yang kalau baca kitab Wahyu takut. Kalau saya baca kitab Wahyu malah seneng. Kenapa? Karena janjinya pasti digenapi. Dia pasti menjemput kita orang-orang percaya. Dan sorga ada pada kita. Dan iblis pendakwa itu akan dihancurkan. Yang percaya katakan amin. Maka kita bersuka cita. Karena janji itu digenapi. Ayat 20 selanjutnya. Sebelumnya, ayat sebelumnya. Ya, kamu akan beroleh yang kudus dan mengetahui ayat 21.
Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal Yesus, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Yesus, ia juga memiliki Bapa. Ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup kekal. Ayat 26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sudah muncul penyesat-penyesat, sudah mulai muncul nabi-nabi palsu, sudah mulai muncul pengajar-pengajar palsu. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan, ada roh Allah, ada roh kudus, yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Boleh lambaikan tangan, sama-sama kita katakan sekali Yesus, selamanya, sampai kita dipanggil Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Waktunya enggak panjang. Saya kasih 7 tanda kemunculan antikristus. Saudara perhatikan, karena saya tidak bikin PowerPoint, tapi saya kepingin saudara lihat, dengerin saya. Ya, supaya saudara enggak main HP, tapi dengarkan 7 tanda kemunculan antikristus. Yang pertama, penyatuan mata uang. Saudara, kita dulu berpikir, penyatuan mata uang itu kita pikir adalah sesuatu mungkin mata uang A, B, C begitu ya. Ternyata kalau kita lihat hari ini penyatuan mata uang itu apa? Digital. Saudara hari ini gak perlu bawa dompet, saudara bawa HP saja, saudara bisa bayar barang. Di China saya pernah melihat video di TikTok, itu ada orang bayar pakai tangan saudara. Sudah gak pakai handphone lagi. Saudara, saya mau katakan kalau engkau gak serius belajar firman, engkau bisa jadi murtad loh. Kalau engkau gak serius ikut firman, kau bisa tidak tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Mari sama-sama kita lihat, penyatuan mata uang ini makin nyata, saudara. Saudara keluar negeri hanya pakai handphone bisa bayar loh. Gak perlu tuker mata uang loh. Bisa cuma tinggal titot, pakai kartu kredit bisa loh. Karena ada namanya mata uang digital. Kita lihat di Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Ketika antikristus itu berkuasa, apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama. Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nanti akan muncul binatang, ini bicara apa? Tentang akan muncul simbol-simbol yang bicara bahwa ini adalah antikristus, ini akan muncul saudara. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil, besar, mau orang hebat, mau orang tidak hebat, kaya, miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangannya yaitu pada dahinya, ayat 17. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain tanda itu. Ada orang bilang chip lah, ada orang ini kan itu tafsiran. Tapi kalau saudara lihat hari ini, saudara bayar, saya di kota Surabaya saudara, itu ada satu restoran yang kalau mau makan enggak terima tunai. Saudara hari ini melihat enggak ada resto yang enggak mau tunai, yang cashless, saudara tahu? Kalau suatu hari saudara untuk bayar makan saja, saudara harus pakai tanda itu gimana? Saya mau tanya. Tapi saya mau katakan, kalau saudara hidup kudus dan hidup suci, saudara tidak akan mengalami itu karena saudara mengalami pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau saudara enggak mengalami pengangkatan, saudara harus siap 3,5 tahun. Mengalami penderitaan, mau beli sesuatu harus pakai tanda. Saudara akan dikontrol dengan namanya New World Order. Satu kepemimpinan, nanti saya akan jelaskan di poin lainnya. Kita lihat lagi ayat 17. Ya, tanda dari bilangan itu, dari binatang itu ayat 18 perhatikan. Yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666.
666 itu bukan literally atau harafiah 666, bukan. 6 itu adalah tanda manusia. 3 kali 6, 6 artinya kesempurnaan, artinya manusia yang jahatnya sempurna jahatnya. Dia akan muncul menjadi antikristus. Saudara, angka 7 itu angka sempurna. 777 kesempurnaan. Nah 666 tidak bisa menjadi 7. Jadi mereka mau coba buat apapun, tetap ada Tuhan yang lebih sempurna dari mereka. Saudara, saya kasih ilustrasi yang lebih mudah saudara pahami lagi. Saudara, saya dulu SMA di Surabaya. Saya dulu kalau bayar tol, karena saya dari barat ke timur naik tol ya, itu bisa tunai, bisa pakai e-tol. Betul? Hari ini saudara bisa bayar tol pakai tunai? Harus pakai apa? Ya sudah, tanda tuh. Semua mulai menuju, betul nggak? Saudara yang mengerti katakan amin. Itu tanda pertama. Tanda kedua apa lagi saudara? Permasalahan geopolitik ekonomi, global, makro, mikro, dan akan terpusat New World Order, kepemimpinan yang satu dalam dunia ini. Saudara melihat nggak ekonomi sedang gonjang-ganjing, global, makro, mikro, saudara? Saudara lihat baca berita? Tapi saya cuma mau ingatkan, anak Tuhan akan dipelihara Tuhan, yang saya katakan amin. Boleh ada ekonomi gonjang-ganjing, saya banyak mendoakan beberapa perusahaan-perusahaan. Mereka berkata, Pak ekonomi sekarang naik turun, dan lain sebagainya. Tapi saya mau yakinkan yang di dalam Tuhan pasti mengalami pemeliharaan Tuhan. Yang di dalam Tuhan akan mengalami providensia Allah, yang saya katakan amin. Dengan demikian, saudara akan terlihat beda. Yang di dalam Tuhan mengalami pemeliharaan, tapi yang di luar Tuhan, saudara perhatikan, akan ikut dunia. Gak semua orang Kristen yang datang ini sungguh-sungguh, saudara. Ada yang suam-suam kuku. Saya kan orang Kristen, harus ke gereja. Makanya saya dalam doa saya, bukan cuma mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita baca 1 Yohanes tadi, apa firman Tuhan? Perintah Tuhan apa? Tetaplah tinggal di dalam anak dan bapa. Artinya apa saudara? Setialah di dalam Yesus. Jangan jadi orang Kristen tapi masih suka najis, masih suka zina, masih suka kehidupan duniawi. Saudara memang di dunia, tapi kita bisa hidup dengan cara sorgawi. Caranya apa? Kalau saudara suruh nipu, ya jangan mau nipu. Kalau saudara disuruh malsu nota, ya jangan malsu nota. Itu kan cara-cara sorgawi. Pak, tapi kalau saya nggak mau ikut, saya bisa dipecat, Pak. Emangnya Tuhan nggak bisa sediakan pekerjaan yang lebih baik daripada itu, saudara? Saya masih percaya dia bisa sediakan. 2 ya, New World Order. 1 kepemimpinan dalam dunia. Nanti akan muncul itu, antikristus. Nah pertanyaan, kalau sudah muncul, Pak kan belum muncul, ya memang belum. Kan saya bilang tanda-tanda. Yang kita yakini secara doktrinal, makanya saya dikasih di awal, kita pre-tribulasi saudara. Makanya hiduplah kudus dan suci supaya saudara mengalami rapture, pengangkatan, tidak melewati 3,5 masa kesusahan aniaya. Yang tidak terangkat akan mengalami 3,5 itu. Dalam kepemimpinan yang mungkin otoriter, dalam kepemimpinan mungkin keji. Ya. Yang ketiga apa saudara? Kerakusan. Hari ini saya lihat banyak orang rakus, bukan cuma makanan. Konsumtif, HP baru langsung beli HP baru. Dan untuk beli HP baru pakai pinjol. Dan kena pinjol terjerat langsung mau bunuh diri. Pinjol, judol. Dan odol, itu buat sikat saudara, supaya nggak tegang saudara ya. Betul apa betul? Banyak, saya nggak cerita di sini, saya cerita Kutub Utara. Banyak orang pinjol tapi untuk konsumtif kan, nggak bisa bayar toh, kelilit kan. Itu apa nggak konsumtif? Saya mohon maaf, sampai hari ini saya masih pakai, puji Tuhan saya dapat berkat dari Tuhan, HP saya ini iPhone XR saudara. Walaupun XR keluaran 2017-18, tapi dari sini video bisa 10 juta views di Instagram saudara. Banyak yang bobanya lebih banyak dari saya, tapi cuma buat chat-chat doang. Kalau saya buat memberitakan firman Tuhan. Saya nunggu sampai rusak baru nanti Tuhan, saya percaya Tuhan berkati yang baru. Tapi banyak kan, keluar 15 langsung beli. Keluar sekian, itu apa enggak konsumtif? Harganya udah enggak main-main loh. Kalau saya daripada harga itu, mending saya beli motor. Udah sama kayak motor kok. Saudara kan lebih mending saudara beli supaya dilihat orang, gue kelihatan kaya. Padahal ya hari ini banyak orang jatuh miskin supaya kelihatan kaya. Buat apa? Bagi saya kalau baju saya 100.000 ini cukup, udah. Gak perlu saya beli yang jutaan. Efektif,
rasa cukup. Banyak kan kita pakai barang supaya dilihat orang tuh. Oh, supaya kelihatan dia hebat. Enggak. Saudara nggak perlu pengakuan orang, saudara perlu pengakuannya Tuhan atas hidup saudara dan saya. Mulai konsumtif, mulai rakus, dikit-dikit beli, lupa, nggak punya tabungan. Terutama siswa yang kuliah, dapat uang jajan langsung dihabisin di awal. Saudara lupa kalau 1 bulan itu 30 hari, bukan 1 hari. Bro, sis, betul nggak? Jangan sampai, karena finansial saudara kacau, wah kacau itu. Sehingga akhir bulan saudara harus cari obat yang hijau itu, yang saya nggak bisa sebut mereknya. Oh, mujizat itu. Kalau Tuhan aku makan ini berubah jadi mie gitu. Ngimpi deh loh. Betul nggak? Saudara lupa kalau dalam sebulan ada 30 hari, tapi saudara habiskan dalam 1 hari. Itu kan konsumtif. Saya pernah ketemu seorang anak muda, teman-temannya suka makan di kafe, sekali makan bisa 100.000. Tapi dia ngutang ke temennya hanya untuk ngapain? Ngapain sih gengsi? Kalau memang cukup untuk makan nasi yang 10.000, ya udah syukuri dong. Nggak perlu ikut orang lain. Hal itu loh cuma nunjuk di story, WA, Instagram kalau bisa makan di kafe. Berapa sih followersnya? Yes. Lah iya. Maaf ya hari ini kalau ada yang tertampar-tampar maaf ya. Saya perlu sampaikan ini ya. Penting ya. Banyak orang hidup kepalsuan kan nunjukkan palsu di sosial media kan. Supaya kelihatan happy padahal aslinya ngenes. Emangnya Tuhan nggak tahu? Itu tanda-tanda saudara. Karena saudara dibuat dalam kondisi itu. Saudara berlomba-lomba masukkan story gini. Kecuali kalau memang saudara bekerja di sosial media, it's okay. Tapi ini buat yang konsumtif. Nangkep nggak saudara? Kalau saudara memang produsen dalam sosial media, kerja saudara di situ, nggak apa-apa. Saudara konten kreator, sekarang kan ada food vlogger. Saya lihat food vlogger sekarang ya lucu-lucu kalau menjelaskan makanan ya. Misalnya kacang, ini rasanya ngacang, opo ngacang. Misang, ini rasanya misang, opo misang ya. Wah, saya pikir zaman udah berubah, betul. Kalau dulu orang cari uang untuk makan, sekarang cari makan untuk uang. Memang udah berubah. Tapi yang saya maksudkan kalau saudara lakukan itu supaya dilihat sama follower saudara atau dilihat sama orang lain, buat apa? Akhirnya saudara pinjol, terjerat, ngilang dari peredaran. Betul apa betul? Yang saya ceritakan ini relate nggak? Relate nggak? Iya. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kita di dalam Tuhan kita akan berhikmat, bijaksana. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Loh iya saudara, kalau kita di dalam Tuhan, saudara nggak perlu pengakuan orang. Orang mau ngomong apa karep, udah. Saudara itu hidup dalam Tuhan. Itu ya, 3 ya, kerakusan. Terus apa lagi? Dalam kerakusan ada harta, tahta, cinta. Uit melulu, ya. Terus apa lagi? Tahta ya, terus cari jabatan terus. Cinta terus, cari cinta terus. Itu duniawi sekali. Akhirnya lupa, kesetiaan itu mahal harganya. Coba lihat hari ini influencer, artis pada cerai-cerai semua, gimana? Apa yang mau dicontoh ya? Makanya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Lanjut, yang keempat. Waktu terasa lebih cepat. Saudara rasa? Natal mau Natal lagi. Yang kerja, gaji-gajian lagi. Yang ngasih pekerjaan, gaji lagi. Wah, betul waktu terasa cepat? Loh iya. Baik bagi kaum rebahan maupun yang tidak rebahan, waktu terasa sama-sama cepat, betul? Iya. Apalagi? 5, keterikatan kepada gadget, sosial media, AI, artificial intelligence, aktualisasi diri, self-center, dan baperan. Nonton di Instagram, aku kok gak seperti dia ya, aku sedih banget. Selalu semua dibanding-bandingkan dengan dirinya. Aku orang sakti lah itu. Jadi betul nggak yang saya sampaikan? Halo, betul nggak?
Ketika saudara lihat sosial media langsung kayak dijelepkan ke hatinya, betul enggak? Aku enggak seperti dia ya. Hati-hati loh saudara. Makanya banyaklah baca firman supaya engkau berkaca bahwa engkau dan saya itu berharga di mata Tuhan. Kalau engkau enggak berharga, kenapa dia mau turun untuk menyelamatkan saudara dan saya? Saudara, saya mau katakan hati-hati, teknologi nggak bisa kita pungkiri, kita sudah masuk di 6.0. Jangan kita terikat dengan teknologi itu, justru kita pakai teknologi jadi tools atau media untuk kita juga kabarkan Injil. Kabarkan kebenaran buat orang-orang. Nah iya, saya tuh sedia kalau lihat di WA orang curhat-curhat gitu ya. Aku tahu selama ini kamu telah membohongi diriku. Kini telah terbongkar. Alah. Emang seluruh dunia harus tahu kamu punya masalah. Ya. Kalau punya masalah, hadapi, selesaikan, bukan curhat di sosial media. Maaf ya, hari ini plak. Ya, ada masalah, hadapi. Bersama dengan Yesus, bersama Yesus pasti bisa. Saudara, saya mau tanya, engkau curhat di sosial media apa? Dampaknya apa? Orang malah lebih akan gosipin saudara. Betul apa betul? Self-center. Dirinya, saya, aku. Galatia 2:19-20 berkata, bukan aku yang hidup tapi Yesus yang hidup di dalamku. Karena aku sudah ditebus, Yesus hidup di dalamku, bukan aku lagi yang hidup. Boleh dibuka coba Galatia 2 ayat 19-20. Galatia 2:19 ayat sampai 20. Galatia 2 ayat 19-20. Biar saudara tahu, hidup saudara dan saya ini miliknya siapa. Galatia 2. Sebab saudara dan saya telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun, saudara dan saya bukan hidup untuk diri saudara dan saya sendiri. Melainkan Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Dan hidup yang saudara-saudara dan saya hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi saudara dan saya dan menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Jadi bukan hidup saudara bukan milik saudara. Dia sudah tebus di atas kayu salib. Harusnya saudara dan saya itu binasa, tahu enggak? Kita ini harusnya mati, kekal. Tetapi seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Kenapa saudara? Supaya saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Saudara mau hidup dalam kekudusan dan kesucian? Supaya saudara tidak tertinggal untuk 3,5 tahun dalam masa kesusahan? Kalau saya mau, saya terangkat saudara. Saya mengalami pengangkatan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ada lagu jadul berkata, di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sorga itu pasti loh saudara. Sorga itu pasti. Maka kita belajar yuk, supaya kita ngerti tanda-tanda. Lanjut saudara, yang keenam, kita sudah 5 ya, sekarang keenam. Kemunculan agnostik dan tidak peduli lagi kepada iman dan turunnya moralitas dan etika anak-anak zaman sekarang. Pacaran, cowok cewek bisa masuk sekamar. Zaman saya dulu saya ingat betul itu dilarang loh. Itu bukan norma etika yang benar itu. Saya sedia zaman saya dulu, ya, waktu saya sekolah, itu kalau anak nakal yang mau ngerokok, itu sembunyi-sembunyi. Sekarang enggak, seragaman. Sekolah padahal sekolah Kristen loh. Bisa ngerokok di kafe-kafe, sedih saya ngelihatnya ya. Menurut saudara merokok dosa enggak? Kalau saya jawab, iya, itu dosa keterikatan. Karena orang merokok enggak bisa berhenti kan. Sesuatu yang mengikat itu dosa. Enggak cuma ngerokok, nonton film porno itu juga dosa. Atau saudara melakukan sesuatu yang saudara nggak bisa hentikan, itu dosa. Mau makan jeroan sampai saudara kolesterol, itu bagi saya dosa. Tubuh saudara sakit toh. Kalau saudara makan.
lupa bahwa tubuh saudara dan saya adalah bait. Kita harus jaga loh tubuh kita. Coba kita buka 1 Korintus 10 ayat yang ketiga. 1 Korintus 10 ayat yang ketiga. Supaya saudara paham. Tuhan kasih hikmat kepada kita. Ya, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Lanjut. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang, rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Kristus. Mungkin langsung lompat boleh ke ayat 13. Bentar ya, saya lihat catatan saya. 1 Korintus 10 ayat 13. Sebentar. Ayat 23, kita lihat ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Firman Tuhan juga berkata di Korintus apa? Muliakanlah Tuhan dari apa yang Anda makan dan minum. Kalau itu tidak membangun, jangan lakukan. Kalau itu memperhamba, jangan dilakukan. Kalau saya boleh lihat hari ini, moralitas itu harus dikembalikan. Kebenaran firman Tuhan harus dikembalikan. Oh, hari ini saya lihat anak sekarang ini pinter-pinter, cerdas-cerdas. Saya pernah bertemu dengan anak muda, dia minta 11 pertanyaan tentang Alkitab kepada saya. Kalau bisa jawab, baru dibaptis. Saya ladeni, yes saya ladeni. Pertanyaan 1, 2, sampai ke pertanyaan ketiga, 4. Tiba-tiba air mata dia mengalir, saudara. Dia nggak tahu kenapa air matanya mengalir, dia menangis, dia nggak tahu kenapa. Ya saya bilang, kamu dijamah dengan Roh Kudus. Karena kamu menantang Allah, kamu nyari Allah, maka dia berkenan kepada engkau, dia cari engkau, dia temui engkau, nangis dia. Langsung dia katakan, Pak nggak usah sampai 11, saya mau baptis besok dan besok langsung saya baptis, saudara. Loh, nggak ada tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan? Saudara, anak sekarang itu pinter-pinter, akan banyak bertanya loh. Kenapa kita harus percaya Yesus? Kenapa kita harus beribadah? Kenapa? Dan kenapa? Semua itu ada jawabannya di dalam Alkitab. Tinggal kita mau buka atau tidak. Tinggal kita mau baca atau tidak. Kalau saudara mau tanya kenapa saya percaya Yesus, saya jawab. Karena cuma Yesus yang dari sorga turun ke dunia dan bisa kembali ke sorga. Yang lain gak ada. Maka kita pastikan hanya Yesus yang bisa bawa kita ke sorga. Ya, kalau saudara tanya kenapa Yesus jadi manusia? Ya saya jawab, dia Tuhan, dia bisa lakukan segala sesuatu. Suka-suka dia toh. Tapi saudara mau tahu kenapa dia mau jadi manusia? Karena dia mau tebus dosa saudara dan saya. Dia mau gantikan kita, harusnya kita yang disalib. Harusnya kita mati binasa, saudara. Kalau saudara tanya, kenapa iblis tidak diselamatkan, manusia kok diselamatkan? Karena iblis itu pure evil. Dia menghasut manusia, manusia kehasut, manusia korban. Maka kenapa Yesus datang ke dunia? Dia Allah yang jadi manusia. Dan saudara tahu, manusia saja yang diciptakan dengan hembusan roh Allah kalau saudara baca di Kejadian. Dan yang diciptakan imago Dei, serupa dan segambar dengan rupa Allah. Jadi saya enggak senang ada cerita evolusi yang manusia katanya dari binatang lah, begitulah. Alkitab tidak mencatat saudara itu dari binatang. Tapi saudara dan saya itu dari nafas Allah, ruah roh Allah. Yang ketujuh, terakhir saudara. Kemunculan penyesat, Mesias, nubuat, dan mujizat palsu. Saya hari ini pelayanan mujizat, terus apa? Bagaimana cara membedakan? Satu, kalau itu memuliakan Allah, itu pasti dari Tuhan. Kedua, kalau tidak ada ikatan, itu pasti dari Allah. Kalau palsu, itu akan mencekam, dan itu pasti ada ikatan yang membelenggu saudara. Jadi hari ini saudara harus perhatikan, bahwa saudara perlu tahu mana yang asli supaya tahu mana yang palsu. Kalau saudara nggak pernah tahu yang asli, pasti ketipu sama yang palsu. Terus yang asli di mana Pak? Dari Alkitab saudara. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Masalahnya saudara masih baca Alkitab enggak? Kalau saudara cuma tiap minggu dengar khotbah 30 menit, itu enggak cukup, itu vitamin tok.
makanan utamanya saudara mesti baca Alkitab. Saudara nggak ngerti, mulai belajar minta Roh Kudus kasih pengertian. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saudara hari ini tersesat, karena bisa jadi saudara nggak ada terangnya, nggak ada penerang, nggak ada pelita. Tapi kalau saudara ada pelita, saudara akan tahu, melihat kondisi zaman ini, tahu melihat tanda-tanda kemunculan antikristus. Saudara, saya mau katakan, 7 tanda ini ya, perhatikan ya. Saya ulangi lagi yang pertama, tanda-tanda kemunculan antikristus, penyatuan mata uang yaitu uang digital. Yang kedua, mulai ada permasalahan geopolitik dunia, global ekonomi, makro, mikro. Mulai akan ada new world order. Terus apalagi saudara, mulai muncul kerakusan sifat rakus. Selalu rakus dan rakus, baik makanan, gaya hidup. Ya. Lalu waktu terasa lebih cepat. Yang kelima, mulai keterikatan dengan gadget, sosial media, artificial intelligence. Mulai itu masuk di dalam hati saudara. Yang keenam, mulai muncul aliran-aliran agnostik atau aliran-aliran penyesat-penyesat. Pengajar-pengajar palsu. Tidak lagi mau percaya tentang iman. Tidak mau lagi tentang hal-hal yang baik. Tapi turunnya moralitas dan turunnya etika yang baik. Dan yang terakhir, yang ketujuh saya ulangi. Munculnya penyesat, Mesias, nubuat, dan mujizat yang palsu. Saudara harus mulai minta Roh Kudus pimpin untuk tahu bedakan mana yang asli, mana yang palsu. Kalimat terakhir dari saya buat saudara, yang mendengar pesan ini malam hari ini, tetaplah setia di dalam Yesus. Yang mau setia katakan amin. Kenapa kalau kita setia? Kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat Wahyu 2 ayat yang ke-10 sampai 11. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kenapa engkau setia? Karena saudara dan saya akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, orang di dalam Kristus, ya, orang di dalam Kristus, itu lahir 2 kali, mati 1 kali. Maksudnya apa? Dia lahir jasmani, dia dibaptis, lahir baru, rohani. Mati cuman mati sekali, mati jasmaninya aja. Debu kembali debu, tanah kembali tanah. Tapi setelah itu apa? Jiwa dan rohnya kekal di sorga. Tapi orang yang tidak percaya Yesus, saya katakan, lahir sekali, tapi mati 2 kali. Mati jasmaninya, debu kembali debu, tanah kembali tanah, dan kematian yang kedua adalah kematian kekal di neraka. Jadi silakan saudara pilih, mau surga kekal atau neraka kekal. Saudara yang silakan pilih. Kalau saya pilih surga yang kekal. Dan saya pilih surga yang kekal hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau tutup dengan kesaksian, ya, puji Tuhan, terus mujizat demi mujizat terjadi. Saya mau tutup dengan kesaksian. Saudara, beberapa waktu lalu, ya, kita ada KKR doa malam, mujizat, dan puji Tuhan, hari-hari Tuhan bekerja, benjolan-benjolan dihilangkan saudara. Jadi ada benjolan, ada tumor. Saya mulai dulu dengan benjolan yang dihilangkan, ya. Kita lihat sama-sama, saya kasih di sini benjolan dilenyapkan Tuhan Yesus, ya. Boleh ditayangkan, benjolan dilenyapkan Tuhan Yesus. Jadi ada seorang ibu, saya nggak tahu ya, siapa orangnya malam hari ini kau datang dengan benjolan, ya. Kau datang dengan benjolan. Beberapa waktu ini saya menemui banyak benjolan-benjolan dan Tuhan sudah hancurkan benjolan-benjolan itu. Coba mulai yang ada benjolan, enggak perlu maju saudara, di kursi saudara mulai letakkan tangan pada benjolan-benjolan itu, ya. Dengan ibu siapa dan apa yang dialami malam hari ini, silakan. Dengan Ibu Lita. Ya. Tadi saya berdoa untuk jantung saya. Ya. Saya lupa dengan sakit yang lain. Dan puji Tuhan, pas saya teringat, pas pastor ngomong tentang benjolan, ya, saya ingat. Ini di tangan saya, ini kan ada benjolan. Ya. Mau periksa saya takutnya diagnosa apa gitu. Ya. Karena setiap kali ngangkat
pasti sakit, Iya. antar motor pasti sakit. Dan puji Tuhan, saya sebenarnya ragu. Iya. Soalnya tapi saya gini-gini Iya. tangannya kok hilang. Hilang Ibu ya? Iya. Hilang puji ya? Tuhan. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hilang saudara benjolannya sampai hari ini ya, Bu Lita ya, hilang saudara. Wow, selanjutnya ada tumor yang dilenyapkan. Jadi ada seorang ibu ya, bersaksi kepada Bapak Gembala, ketika malam itu ikut, tumornya itu hilang saudara. Kita lihat sama-sama, tumor yang dilenyapkan Tuhan Yesus. Yes, ya, saya percaya. Makanya ada ya dan amin. Diawali dulu dari pasti, ya, yes. Jadi nanti semua janji Tuhan saudara harus percaya. Ya, ya. Nah saya akan bahas nanti ya. Setelah ya, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara berkata amin. Untuk memuliakan Tuhan, amin. Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Nah seperti itu ya. Seperti tadi Ibu siapa? Bu Yulianti tadi ya. Yang mengalami tumornya sembuh tadi malam, ada KKR mujizat kesembuhan Pastor Yoel ya. Nah itu ada saksi Yesus sudah sembuhkan. Jadi ibu ini bisa berkata. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi Ibu Juliati ini tulis di komen dari Instagram Bapak Gembala dan berkata bahwa tumornya telah hilang. Saya percaya di tempat ini mujizat demi mujizat masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Saudara sebelum ke kesaksian terakhir, saya mau buka ayat yang tadi mohon maaf saya kelewatan. 1 Korintus 10 ayat 31 ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Ini supaya saudara tahu bahwa apa saja yang kita lakukan, kita makan, kita minum, itu penting untuk kita perhatikan. Boleh ditampilkan? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, entah itu vape, entah itu rokok, entah itu alkohol, perhatikan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau Anda lakukan itu tidak untuk kemuliaan Allah, jangan lakukan, selesai. Kalau Anda lakukan itu tidak mendatangkan kemuliaan Allah, hentikan, selesai. Ini Paulus menulis untuk jemaat Korintus. Ya, puji Tuhan udah ketemu ayatnya. Ya, kesaksian yang terakhir saudara, ada seorang pemudi ya di tempat ini, saya sudah izin untuk disaksikan, mengalami depresi saudara. Jadi dicek katanya ada bipolarnya lah, ada semua, pokoknya ada diagnosa-diagnosa. Tapi saya percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan jiwa, ya Tuhan Yesus bisa pulihkan rohani batini ya dia bisa pulihkan. Boleh ditampilkan slideshow-nya, saya bacakan ya. Ini 22 November, selamat malam pastor, saya Ayah Sofia yang beberapa minggu lalu sempat pastor doakan untuk kesembuhan penyakit saya. Saat belum didoakan kemarin saya mendapat diagnosa, perhatikan, Major Depressive Disorder dan PTSD. Sampai konsultasi yang kedua dengan psikiater masih mendapat diagnosa yang sama. Dan kemungkinan ada BPD atau Bipolar Personality Disorder. Saya melihat anak zaman sekarang memang dikit-dikit mental anxiety ya, dikit-dikit mental issue ya. Tapi memang saya melihat ini harus ditangani serius. Dan dia katakan, saya harus minum obat 1-2 tahun. Saudara saya mau katakan, boleh lihat obatnya yang dia minum, itu ada Riklona, antidepresan, asetetalin dan sebagainya. Saya katakan saudara, kalau malam ini ada juga saudara yang mengkonsumsi obat-obat ini kandungannya ada yang sama seperti obat-obatan terlarang loh. Yang saudara kalau saudara minum bisa muncul rasa untuk ingin bunuh diri. Saya sudah ketemu 8 orang yang saya tanya ketika konsumsi obat itu, ada keinginan untuk bunuh diri. Perhatikan. Saya juga melakukan percobaan bunuh diri untuk 3 kali. Perhatikan, anak-anak muda, Anda mau cari kemana damai sejahtera? Di dunia gak bisa dapat, hanya dari Yesus saudara bisa dapat. Lihat ya, dan obatnya banyak. Lanjut, apa yang terjadi ketika Tuhan menolong menjamah dia? Lihat, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah perhatikan, setelah konsul ketiga, pertanggal 20 November dari semua obat, perhatikan lihat, sekarang hanya antidepresan dan cuma perlu sekali 1 hari. Saudara, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong jiwa saudara. Saudara boleh mau datang ke psikolog, psikiater silahkan, mau datang ke hamba Tuhan boleh. Tapi semua itu masih manusia. Yesus yang ciptakan kita, dia bisa benarkan jiwa kita.
Lihat saudara, diagnosanya banyak. Diagnosanya macem-macem. Tapi ketika dia datang kepada saya, dia bertanya, kira-kira saya bisa sembuh gak? Saya jawab, dalam nama Yesus, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Mujizatnya dinyatakan dan saudara lihat dari banyak obat itu. Tinggal satu dan cuma sekali dan saya katakan nanti ketemu lagi, sudah selesai itu obatnya. Bisa tidur, nyenyak, hidup, tenang tanpa obat. Karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya boleh undang worship leader, singer, pemain musik boleh kembali. Dan sebelum kita masuk ke perjamuan, saya rindu nyanyi satu lagu saudara. Tadi saya sudah sampaikan tanda-tanda kemunculan antikristus ya. Jadi ada akhir zaman, ada antikristus. Kalau antikristus muncul, itu tanda akhir zaman. Tapi saya mau katakan, selagi waktu ini terus berjalan, apa yang harus kita lakukan? Setia. Selain setia, kita terus melihat kebaikan Tuhan.